Sebelum kita masuk ke videonya, Mamang ingetin ya, video ini hanya preview dari manhwa aslinya. Jadi, jika teman-teman ingin mengetahui fullnya, kalian bisa baca di web legal atau back komiknya di tempat kalian, sebagai bentuk apresiasi bagi kreatornya. Hao ni hao semuanya. Kali ini kita bakal lanjutin manhwa Negerinya Para Penyihir. Kita masuk di part 14. Di video sebelumnya, sedikit demi sedikit, tirai keburukan gereja suci mulai terbuka dari menculik para raja di benua itu hingga perbuatan keji menjual anak-anak. Meskipun begitu, ada juga orang-orang yang berbahagia karena musim penyerangan monster iblis telah berakhir. Di awal video ini, siang harinya, setelah matahari terbit untuk pertama kalinya, setelah dipastikan bahwa musim monster iblis telah berakhir, terlihat Roland yang tengah berdiri di atas panggung di alun-alun kota, di depan para warganya yang terus bersorak gembira meneriakkan namanya. Hidup yang mulia pangeran! Kita berhasil melewati musim penyerangan iblis! Hidup yang mulia! Dengan mengikuti yang mulia pangeran, kita tidak kelaparan pada saat musim dingin. Hidup yang mulia! Hidup! Roland pun tersenyum dan memulai pidatonya. Selamat siang pendudukku, aku adalah pangeran keempat Grey Castle, Roland Wimbledon. Pendudukku, musim penyerangan iblis telah berakhir. Karena keberanian dan kepahlawanan dari militan, kota perbatasan dapat mengalahkan musuh yang mengerikan. Dengan dampak seminimal mungkin, Stronghold ingin menggunakan kelaparan dan kedinginan untuk memaksa kita patuh. Tetapi, kemenangan hari ini membuktikan bahwa kita tidak butuh mereka. Mendengar hal itu, para penduduk yang bersukacita pun kembali bersorak. Benar sekali, mereka bisa berhenti mengancam kita. Yang mulia sangat baik hati. Banzai! Kemudian Roland melanjutkan, mari kita rayakan kemenangan dan kehormatan kita. Hari ini patut untuk kita kenang. Aku umumkan bahwa mulai sekarang, hari setelah musim penyerangan iblis akan dikenal dengan nama Hari Kemenangan. Tarian ini dibuat untuk hari ini, dan semua yang berpartisipasi dalam tarian akan mendapatkan daging panggang madu. Di saat para warganya semakin heboh dengan hal itu. Benarkah? Bagus sekali, itu daging boy. Setelah para prajurit membuat jalan untuk masuk ke depan panggungnya, terlihat Bangkes Carter yang ditemani oleh 3 prajurit di belakangnya sedang mendorong sebongkah daging besar menuju ke 2 perapian kayu yang telah disiapkan sebelumnya. Setelah melihat Bangkes Carter mempersiapkan dagingnya, Roland pun berteriak, "Pendudukku, nikmatilah hari ini sepuasnya." Tepat setelah teriakan Roland, di samping perapiannya, Iron X berdiri dengan sebuah obor, langsung menyalakan perapiannya. Setelah perapiannya menyala, Roland kembali berteriak, "Sekarang, mari kita mulai menari." Dengan menggunakan musik seadanya, para prajurit yang telah berlatih sebelumnya mulai mendekat ke perapian, dan mereka pun langsung menari dan menyanyi, mengelilingi perapiannya. Kemudian, setelah para warga merasakan vibes-nya, Iron X mendekat ke perapiannya, lalu menuturkan, "Apakah semuanya mengerti? Apakah ada orang yang ingin mencoba? Jika kau gagal, maka itu adalah akhir dari giliranmu. Orang yang ikut menari akan diberikan daging. Makin lama kau bertahan, semakin banyak daging yang akan kau terima." Mendengar hal itu, salah seorang prajurit militan yang sekarang tidak bertugas pun menimpali. Benarkah itu terlihat tidak terlalu sulit? Di sisi lain, karena kebanyakan prajurit militan sedang dibebas tugaskan agar mereka menikmati pestanya, terlihat Cibelo yang sedang menyambut rekannya. "Weh, kau datang juga Brody. Selama kau ikut, kau akan mendapatkan daging loh." Vanner yang ada di sana juga menimpali. Semua orang di sini saling mengenal, tak ada yang perlu dipermalukan. Menjadilah sepuasmu. Vibes tariannya pun bahkan sampai menggoda bapak-bapak dan istrinya. "Hei istriku, aku akan mencobanya. Mau ikut?" "Baik suamiku." Sementara para penduduknya sedang bersukacita, bersenang-senang dengan pestanya, Bangkes Carter yang sedang mendampingi Roland di atas panggung berbisik padanya, "Yang mulia, apakah ini pilihan yang bagus? Memberikan sisa daging kita sebelum kedatangan kapal dagang berikutnya. Anda tidak mempunyai sisa daging untuk dimakan." Meskipun sebenarnya Roland sedikit enggan untuk itu, rasa enggan tersebut langsung menghalang seketika di saat ia melihat penduduknya bersukacita. "Tidak apa-apa, aku tidak keberatan." Kemudian Bangkes Carter bertanya, "Dan juga, apakah ini benar-benar sebuah tren pesta? Lihatlah,
apa yang Ren X ajarkan? Sembari melihat tariannya, Roland tersenyum menjelaskan. Benarkah? Aku pikir seperti itu juga bagus. Walaupun gerakannya sederhana, semua orang di sana terlihat bahagia. Untuk kota perbatasan dapat berhasil selamat melewati musim penyerangan iblis adalah suatu hal yang pantas untuk dirayakan. Jika ini berlangsung selama 3 atau 4 tahun, ini akan menjadi tradisi dan selamanya akan diwariskan di daerah ini. Seiring dengan waktu berjalan, orang-orang akan merasakan itu. Mereka berbeda dengan orang-orang daerah lain yang dikontrol oleh penguasa, dan mereka akan mulai merasakan ingin melindungi tanah ini. Beberapa saat kemudian, setelah cukup lama menghadiri pesta rakyat itu, terlihat Roland yang berjalan tergesa-gesa menuju taman belakang kediamannya, sembari bergumam. Aku akhirnya telah menyelesaikan pesta di sebelah sana. Sekarang waktunya untuk pesta perayaan pribadi. Di taman belakangnya sendiri, terlihat para penyihir Roland, Anna, Lightning, Nana, Wendy, dan juga Night Angel yang sedang mempersiapkan pestanya. Dengan cerianya, Lightning yang berada di samping Anna yang sedang memanggang dagingnya berteriak. Hahaha, Kak Anna, panggilkan aku satu lagi ya untukku. Yang mulia, Anda akhirnya datang. Setelah kedatangan Roland di sana, barulah pestanya benar-benar dimulai. Mereka berenam duduk melingkari meja, dan dengan kemampuan Anna, ia membakar sebongkah daging ayam di atas piring tanpa membakar piringnya. Kemudian setelah ayamnya matang, dengan cepat Night Angel langsung memotong-motongnya menjadi beberapa bagian yang mudah untuk dimakan. Wih, bunyinya sangat enak. Kemampuan pisau Night Angel sangat hebat. Lightning yang sedang minum minumannya pun ikut berkomentar. Aku suka barbeque di luar ruangan, sangat lezat dan menyenangkan. Tentu saja, melihat tingkah Lightning yang seperti itu, Wendy pun langsung mengomelinya. Lightning, jangan kebanyakan minum. Mendengar hal itu, Lightning yang tak terima pun langsung menyangkalnya. Jangan remehkan toleransi alkoholku. Sembari melihat para penyihirnya menikmati pesta barbeque-nya, Roland menenggak minumannya. Sembari berpikir, ini adalah hidup yang diinginkan pangeran, dan itu sama dengan penyihir. Dengan kemampuan manusia super dan penampilannya, maka tidak seharusnya orang-orang berusaha memburu mereka. Jika ini adalah duniaku sebelumnya, mereka akan menjadi pusat perhatian kemanapun mereka pergi. Yang bisa aku lakukan sekarang adalah membiarkan mereka hidup dengan normal di daerah ini. Di saat Roland sedang memikirkan semua hal itu, ia pun sengaja berjalan-jalan mencari udara segar di sana. Namun, tiba-tiba saja Roland dikejutkan di saat Lightning tiba-tiba saja mendekat dan langsung mencium pipinya. Tingkah Lightning seperti itu pun sontak membuat para penyihir lainnya, terutama Night Angel dan Anna, terkejut bersamaan. Melihat respon Roland yang canggung, Lightning pun menjelaskan, menurut aturan dari Fjords, setelah kemenangan, gadis-gadis akan berinisiatif mencium pimpinan. Papa selalu membiarkan aku menciumnya. Apakah Grey Castle tidak punya tradisi seperti ini? Dengan cepat, Roland membalas. Tentu saja tidak. Lightning, kau mabuk. Kembali dan tidurlah. Tentu saja, Lightning pun langsung menyangkalnya. Tidak mungkin. Ketika aku di lautan, aku tidak pernah kalah sekalipun dalam pertandingan minum. Sayangnya, Roland pun tetap kekeh dengan pendapatnya. Bagaimanapun, turunlah. Sudah hampir waktunya untuk tidur. Kemudian, sembari melirik Anna, Roland menuturkan, dia sudah mabuk, kalian tetaplah makan, akan ada makanan penutup nantinya. Meskipun Anna tersenyum di saat Roland berbicara padanya. Setelah Roland tidak lagi melihatnya, ekspresi Anna langsung berubah. Nampak ada sesuatu yang mengganjal di hati kecilnya. Beberapa saat kemudian, pesta kecil di taman pun selesai. Setelah beres-beres, terlihat Roland yang sedang berjalan menuju kamarnya. Sembari berpikir, aku tidak tahu jika mereka menikmati pestanya atau tidak. Pada akhirnya, aku pikir aku minum lebih dari yang kau kira. Namun, Roland tiba-tiba saja dikejutkan di saat ia melihat bayangan Anna yang berjalan mendekat padanya. Dan langkah mereka pun terhenti di dekat sebuah jendela yang menyinari mereka dengan sinar rembulan. Setelah bertatapan beberapa saat, Roland yang gugup berkata, itu tidak disengaja. Aku tidak tahu dia. Sebelum Roland menyelesaikan kalimatnya, Anna telah lebih dulu memotongnya. Aku mengerti. Dengan malu-malu, Roland membalas, dia masih muda. Aku tidak berpikir seperti itu dengannya.
Ada yang juga malu-malu menimpali. Aku juga mengerti, tidak mungkin bagiku untuk bersikap seperti Lightning, melakukan sesuatu yang begitu nekat di hadapan banyak orang. Jadi, aku hanya bisa menunggumu di sini. Perkataan Anna pun sontak membuat jantung Roland berdegup-degup di duser. Tak perlu waktu lama bagi mereka berdua untuk semakin mendekat satu sama lainnya. Di saat Anna menjinjitkan kakinya, Roland pun ikut menunduk. Dan akhirnya, bibir mereka pun beradu, menciptakan sebuah kenangan manis di bawah sinar rembulan yang masuk melalui kaca jendelanya. Yang jomblo harap tahan diri kalian ya. Sesaat kemudian, Anna pun melepaskan cumbuannya. Dan tak lupa, ia pun berpamitan pada Roland. Selamat malam, yang mulia pangeran. Sementara itu, di saat semua orang telah terbuai dengan mimpinya masing-masing, Wendy masih terjaga di kamarnya. Saat itu ia merasa heran dengan isi dari sebuah buku yang sedang ia baca, yang membuatnya berpikir keras dengan otaknya. Aneh, bahkan di buku sejarah tentang awal mula gereja, tak ada nama dewa yang disebutkan. Juga itu diganti dengan nama pewaris kepemimpinan, Pope. Setelah membaca semua artikel, sepertinya sudah berlalu selama ratusan tahun. Tidak masuk akal disebut sebagai catatan. Itu mungkin bisa disebut dengan kebangkitan yang disengaja. Di saat Wendy sedang memikirkan semua hal itu, tiba-tiba saja Night Angel muncul di sampingnya, yang membuat Wendy langsung menutup bukunya dan langsung menyapanya. Night Angel, sudah sangat malam. Memang kau punya waktu untuk mengunjungiku? Sambil duduk di kasurnya, Night Angel membalas, aku hanya mengantar Nana pulang. Bagaimana dengan Lightning? Wendy pun menjelaskan, dia langsung tertidur dan dia bergumam, Papa, terus menerus. Dia biasanya berani dan tangguh. Aku rasa dia masihlah seorang anak kecil di dalamnya. Sembari mengambil buku yang dipegang Wendy, Night Angel menuturkan, di matamu, semua orang adalah anak kecil. Dan yang mulia bilang, tak bagus untuk mata membaca buku di malam hari, khususnya membaca buku di tempat tidur. Jika cahaya tidak cukup, itu akan merusak matamu. Di saat Night Angel merebahkan badannya di kasurnya, Wendy pun membalas, ya, yang mulia bilang begitu. Tapi, apa setelah melihat tingkah berani Lightning, kau tidak bisa tidur, Night Angel? Mendengar hal itu, sontak membuat Night Angel terperanjat dan langsung bangkit kembali dari perbahannya. Dengan malu-malu, Night Angel balik bertanya, apa yang kau bicarakan? Wendy yang tahu kalau Night Angel sedang berpura-pura langsung menatapnya dengan tajam, sembari membalas, apalagi, mungkinkah, Veronica? Seharusnya kau mengerti. Setelah terdiam sesaat, Night Angel pun menggigit bibirnya, lalu menjawab, benar. Kemudian Wendy menjelaskan, Roland Wimbledon adalah pangeran keempat. Apa yang kita perlukan adalah supaya dia bisa mewarisi tahta dan menjadi raja Grey Castle. Dia akan memimpin kerajaan dan memberikan tempat bagi saudara kita agar bisa hidup dengan damai. Tetapi pada akhirnya, dia adalah raja. Ketika waktunya tiba, dia akan menikahi putri dari seorang bangsawan atau putri dari kerajaan lain, dan mereka akan mempunyai anak. Veronica, kita adalah penyihir. Kita tidak bisa melahirkan generasi berikutnya. Dia memberikan sesuatu, dan pada saat yang sama, mengambil sesuatu juga sebagai gantinya. Inilah takdir kita. Mendengar semua penjelasannya itu, dengan wajah sedihnya, Night Angel membalas, aku mengerti. Kita beralih kepada para prajurit yang sedang membersihkan tempat bekas pesta sebelumnya. Di ujung bebesiknya, para prajurit dari tim Meriam, si Belo, tiba-tiba saja menghentikan kegiatannya. Dengan ini, misi kita berakhir bukan? Aku benar-benar tidak ingin untuk kembali bekerja di tambang. Jujur saja, aku rindu musim penyerangan iblis sekarang. Melihat tingkahnya yang seperti itu, rekannya, si Rodney, juga menghentikan kegiatannya, lalu menimpali. Aku juga setuju, aku benar-benar tidak ingin berurusan dengan bebatuan lagi. Gimana lagi kita bisa menemukan pekerjaan sebagus tim Meriam? Kita bisa makan daging setiap hari, dan juga gaji 15 perak royal setiap bulannya. Mendengar keluhan anak buahnya, Kapten tim Meriam, Van juga ikut berkomentar. Apa yang kalian bicarakan adalah hal yang bodoh. Kita baru saja melewati musim penyerangan iblis kali ini. Karena yang mulia memberikan makanan berlebih. Ingatlah 2 tahun yang lalu, separuh warga kota tidak selamat selama musim dingin. Dengan semua hal itu, kau masih merindukannya? Selain itu, tim kita tidak akan bubar. Yang mulai merekrut kita
ke tim meriam, menghabiskan banyak sekali bubuk mesiu. Apakah itu hanya untuk bersenang-senang? Rodney yang kebingungan pun membalas, tetapi tidak ada lagi monster iblis yang tersisa. Untuk apa yang mulia memerlukan tim meriam? Sembari memandang jauh, Van melanjutkan, tidak lama lagi, kita akan tahu jawabannya besok. Malam pun berlalu. Pagi harinya, suara terompet yang melengking membangunkan semua prajurit militan yang langsung berbaris dengan rapi. Kemudian, RX pun langsung mendatangi mereka dan berteriak, alasan aku mengumpulkan kalian semua di sini hari ini adalah untuk mengumumkan keputusan yang mulia. Kalian telah menyelesaikan bagian pertama dari misi untuk melindungi kota perbatasan dari monster iblis. Setelah 3 bulan dan 6 hari, kalian telah diakui yang mulia. Pasukan penduduk akan menjadi bagian dari tentara utama yang mulia. Jika ada dari kalian yang tidak ingin bertarung, kalian dapat berdiri di samping barisan sekarang. Mendengar perkataannya, salah seorang prajurit di sana yang masih kebingungan dengan maksudnya langsung mengangkat tangannya lalu bertanya, lapor, apa itu pasukan utama? Apakah kita menjadi kesatria? RX menjelaskan, bukan, pasukan utama adalah kekuatan tempur, pasukan khusus untuk melindungi yang mulia dan daerahnya. Dengan kata lain, selama setahun, kalian akan dilatih untuk memenangkan pertempuran ke depannya. Kalian mungkin bertanya-tanya, apa bedanya dengan pasukan militan ini kan? Perbedaannya adalah, kalian akan lebih sering latihan dan lebih keras dari biasanya. Dan kalian akan mendapatkan hadiah yang lebih bagus. Dengarkan aku baik-baik, hadiahnya yaitu, pasukan utama akan mempunyai sistem pangkat. Siapa saja yang mempunyai kemampuan yang bagus akan dipromosikan, seperti posisiku sekarang. Perwira pasukan akan mendapatkan gaji lebih tinggi dan juga mendapatkan hak untuk sebidang tanah. Tentu saja, tawaran hadiah itu sangatlah menggiurkan. Bagi mereka yang mendapat 2 royal saja, sudah sangat kegirangan. Meskipun rekan-rekannya sudah mulai tertarik dengan tawarannya, Van sendiri malah berpikiran lain. Bukankah ini akan menyebabkan orang dari kalangan bawah berkonflik dengan kalangan atas? Aku bingung. Kemudian, gumaman para prajurit itu kembali terhenti pada saat RX kembali berteriak. Tetapi ingat, sekali kau bergabung dengan pasukan utama, sistemnya akan benar-benar berbeda daripada pasukan militan ini. Perbuatan seperti gagal dalam tugas, melarikan diri, memulai kudeta, dan pelanggaran berat lainnya akan mendapatkan hukuman yang sangat keras. Ini bukan seperti mendapatkan satu butir telur. Hukumannya bisa berupa bekerja, penjara, dan bahkan tiang gantungan. Masih ada waktu untuk kalian yang ingin berhenti sekarang. Tentu saja, wajah para prajurit itu langsung jadi tegang seketika mendengar hukuman-hukuman tersebut. Van adalah salah satunya. Meskipun tangannya gemetaran, saat itu ia berpikir, jika ini dahulu, aku pasti sudah berhenti, hidupku lebih berharga daripada tanah ataupun promosi. Tapi sekarang, aku bagian dari pasukan militan dan akan menjadi bagian dari anggota pasukan utama untuk tetap bertarung bersama dengan yang mulia. Dengan pikiran seperti itu, Van pun memantapkan tekadnya untuk bergabung dengan pasukan utama. Dan ternyata, bukan Panther saja yang berpikir seperti itu. Para prajurit lain pun juga berpikiran hal yang sama. Dan akhirnya, dari mereka semua, tidak ada satu orang pun yang keluar dari barisannya. Kemudian, RX menuturkan, tidak ada yang pergi bukan? Bagus sekali. Kalau begitu, mulai sekarang, kalian akan menjadi bagian dari pasukan utama Roland Wimbledon. Sekarang, kita akan memulai dengan latihan lapangan. Siang harinya, di ruang kerja Roland, terlihat Lightning yang sedang bertanya pada Roland tentang apa yang sedang dilakukan para prajurit pagi hari tadi. Roland pun memberitahunya bahwa itu hanyalah latihan pagi yang akan sering dilakukan oleh pasukan utamanya. Namun, Lightning agak tersentak kaget saat Roland memberitahunya bahwa total jarak dari latihan pagi itu adalah 4 km. Sembari mengelap air yang tersisa di bibirnya, Lightning menuturkan, tentunya salju di luar kota masih belum meleleh sepenuhnya. Ini lebih seperti merangkak daripada berlari. Yang mulia, idemu untuk berlatih benar-benar kejam. Namun, sebelum Roland menjawab perkataannya, Lightning sendiri perhatiannya teralihkan oleh lembaran desain yang tergeletak di mejanya. Wow, penemuan baru apa lagi sekarang ini? Bahkan saking penasarannya, Lightning harus bertanya pada Night Angel yang juga berada di sana. Tentu saja, Night Angel yang sama bingungnya, sama sekali tak bisa menjawab pertanyaannya.
Roland sendiri yang masih memikirkan semua hal itu soal latihan pasukannya, sama sekali tak bisa menggubris pertanyaan Lightning. Sepertinya menu latihan perlu disesuaikan lagi. Tidak perlu terburu-buru, dan aturan pasukan, peraturan hadiah dan hukuman itu harus dimulai dirancang. Semua hal itu membuat kepala aku pusing sekali. Walaupun aku bermain Junki ketika muda, aku sudah lupa tentang itu. Aku mungkin akan membuat sendiri nantinya. Pada akhirnya, aku adalah pencipta tentara baru di dunia ini. Kata Roland tidak menjawab pertanyaannya. Lightning pun hanya bisa menebak-nebak. Lembar desain apa itu? Night Angel, bagaimana kau melihat ini? Horizontal atau vertikal? Bagaimana kau menggunakan ini? Night Angel yang juga bingung pun membalas. Horizontal, kurasa, mungkin yang mulia menyebutnya bayonet. Meskipun begitu, mereka bertiga kembali tersadar dari lamunannya masing-masing di saat mendengar sebuah ketukan yang berasal dari pintu ruangannya. Setelah Night Angel dan Lightning bersembunyi menghaling dengan kekuatan Night Angel, Roland pun membiarkan orang yang mengetuk pintunya memasuki ruangannya. Ternyata orang yang mengetuk pintunya adalah Kek Barok yang langsung menghadap Roland sembari melapor. Yang mulia, bangsawan dari Longsong Stronghold ingin bertemu dengan Anda. Roland yang tersenak dengan kabar itu pun bertanya, siapa? Mereka mengirim perwakilan lagi? Kek Barok menjelaskan, bukan seorang perwakilan. Itu Baron Cornelius yang pergi selama musim penyerangan iblis. Dan sekarang ia telah kembali karena rumahnya yang dekat dengan dinding pertahanan kita telah hancur. Dia ada di ruang tunggu dan ingin Anda memberikan penjelasan. Beberapa saat kemudian, dengan ditemani oleh Bangkes Carter dan juga Kek Barok, Roland menemui Baron Cornelius yang sudah menunggunya di ruang tunggu. Setibanya mereka di sana, Baron Cornelius langsung memberitahukan niatnya dengan wajah yang tampak sangat kesal. Yang mulia pangeran, bagaimana kau membiarkan tukang batu menghancurkan rumahku? Ketika aku membangunnya, aku menghabiskan uang lebih dari 150 emas royal. Dengan senyum sinisnya, Roland membalas, maksudmu, rumah yang berlokasi paling jauh di barat? Tanpa keraguan sedikit pun, Baron Cornelius langsung membenarkan perkataan Roland. Iya benar, bangunan yang itu. Dengan datar, Roland menimpali. Sangat disayangkan, lokasinya sangat dekat dengan dinding dan menghalangi pergerakan orang-orangku. Tetapi balai kota telah memutuskan ganti ruginya. Baron Cornelius yang penasaran pun langsung bertanya, telah diputuskan? Berapa banyak? Sambil mengangkat dua jarinya, Roland menjawab, 20 royals. Meskipun awalnya, Baron Cornelius merasa kurang dengan jumlahnya, akhirnya ia menerimanya. Itu sangat sedikit, yang mulia. Tapi baiklah, 20 emas royals, di mana aku harus mengambilnya? Roland melanjutkan, mendapatkannya, uangnya sudah diberikan kepada yang mempunyai rumahnya. Tentu saja, Baron Cornelius yang merasa ada yang aneh dengan keputusan Roland, langsung menginterupsinya. Saking kesalnya, bahkan ia berdiri dan menggebrak meja. Apa? Tunggu sebentar. Yang mulia, kamu pasti salah. Aku adalah pemilik rumahnya. Meskipun sikap Baron Cornelius sudah terbilang kurang ajar, Roland masih bisa mengontrol emosinya. Benarkah? Tetapi, aku tidak melihatmu saat musim dingin. Jadi bagaimana bisa kau mengatakan kalau itu adalah rumahmu? Baron Cornelius pun beralasan, tentu saja, aku tadi di sana. Aku kembali ke Longsong Stronghold. Siapa yang akan bertahan di tempat seperti ini? Tempat ini hanya digunakan sebagai tempat makan untuk monster iblis. Dan akhirnya, kesabaran Roland pun habis. Ia menatap tajam Baron Cornelius sembari menuturkan, dengan kata lain, karena kau ketakutan dengan monster iblis, kau mengabaikan Tuhanmu dan kabur, benar kan? Tepat setelah Roland mengatakan itu, Bangkes Carter di sampingnya langsung bergerak mendekat menuju Baron Cornelius. Tentu saja, Baron Cornelius yang kebingungan kenapa Bangkes Carter mendekatinya, langsung bertanya pada Roland, Apa artinya ini, yang mulia? Setelah Bangkes Carter berada di sampingnya dan menundukkan kembali Baron Cornelius, Roland menjelaskan, ini sangat sederhana. Kamu punya dua pilihan. Pertama, kamu mengakui kau salah. Rumah itu adalah bukan milikmu. Dan kemudian, aku dapat menganggapnya sebagai sebuah lelucon semata. Kedua, kamu mengakui bahwa selama musim penyerangan iblis, kau mengkhianati tuanmu. Lari dari pertarungan tanpa izin. Jika kau mengambil pilihan yang kedua, aku akan memenjarakanmu karena dosa sebuah pengkhianatan. Dan kau
akan menunggu untuk digantung. Sekarang, kau pilih yang mana? Tentu saja, di bawah tekanan yang diberikan oleh Bangkes Carter, juga di perkataan Roland, Baron Cornelius tak punya pilihan lain selain memilih opsi yang pertama. Dengan tubuhnya yang gemetaran, Baron Cornelius menjawab, "Ya, yang mulia, aku membuat kesalahan. Itu bukan rumahku." Mendengar hal itu, dengan senyuman di wajahnya, Roland membalas, "Oh, ini hanya salah paham ya. Antar Baron keluar." Namun, baru saja Baron Cornelius akan berjalan pergi dari ruangan itu, langkahnya kembali terhenti di saat Roland mengatakan, dan satu hal lagi. Ketika kau kembali ke Stronghold, bantu aku melakukan sesuatu. Beritahukan kepada rekan-rekanmu, aku juga akan mempunyai kesalahpahaman ini dengan mereka. Tuan-tuan, jika tidak memilih opsi yang kedua, tidak perlu buang-buang waktu untuk datang kemari." Tentu saja, mendengar hal itu, Baron Cornelius kembali tersentak kaget. Kemudian, setelah melirik Roland sebentar, ia kembali melanjutkan langkahnya. "Seperti permintaanmu, yang mulia." Beberapa saat kemudian, setelah keluar dari istana Roland, Baron Cornelius terlihat sedang berjalan dengan kesalnya. Sembari memaki-maki, ia berpikir, Sialan! Pangeran brengsek. Bukankah seharusnya dia adalah serangga yang lemah, yang dilempar ke alam liar? Itu hanya untuk menghindari monster iblis. Bisakah kau sendiri bertahan di barat? Ketika Duke memperoleh lahannya, dan dia kembali ke raja, apakah dia tidak akan memohonkan pengampunan kepada raja baru? Tetapi, aku belum boleh menertawakannya. Tunggu saja kau, pangeran sialan. Namun, kekesalannya langsung sirna seketika pada saat ia berpapasan dengan gadis cantik berambut hijau yang sontak membuat Baron Cornelius menghentikan langkahnya dan memandangi gadis itu pergi melewatinya. Sampai berpikir, apa? Aneh sekali. Bagaimana mungkin ada gadis cantik itu di kota kecil ini? Dia hampir bisa disebut istri dari seorang pangeran. Dia menuju ke kastil. Mungkinkah itu? Apakah dia wanita milik pangeran? Yap, gadis cantik itu adalah Leap yang telah tiba di kota perbatasan. Sesuai dengan rencananya, ia meninggalkan persaudarinya di tempat yang aman dan jauh dari kota. Sedangkan dia sendiri akan mengecek kondisi kotanya. Setelah memakai kembali tudungnya yang terlepas dari tiup angin, sampai terus melangkah, Leap yang merasa heran dengan keadaan tingkah para penduduknya yang terlihat bahagia pun berpikir, "Aku tidak menyangka akan kembali ke kota perbatasan. Sudah setengah tahun kami melarikan diri dari gunung. Sekarang rasanya seperti mimpi. Aneh sekali. Musim monster iblis telah berlalu, tetapi orang-orang di kota ini sangat bersemangat. Apakah penguasa di sini benar-benar seperti apa yang Nick Angel katakan? Jika Nick Angel tidak berbohong, walau aku berjalan dari gerbang utama, tidak akan ada masalah. Jika Nick Angel mengkhianati asosiasi penyihir, mereka akan berburu penyihir untuk para bangsawan. Walaupun aku dapat melarikan diri dari dua ksatria itu, pada siang hari, aku tidak punya kesempatan untuk menang melawannya. Walaupun aku tidak kembali dengan selamat, Skrull akan memimpin saudari yang lain untuk hidup lebih baik." Dengan tekad seperti itu, Leap pun terus melangkahkan kakinya menuju kastil Roland yang menjadi tujuan utamanya. Namun langkahnya harus terhenti di saat Leap akan memasuki gerbang kastilnya yang dijaga oleh dua orang ksatria. "Berhenti! Ini adalah istana pangeran. Kau tidak seharusnya berada di sini. Kembalilah. Jika ada kepentingan lain, pergilah ke balai kota lewat jalan sana. Nantinya akan ada seorang di balai kota yang akan menerimamu." "Hei kau, kenapa kau diam saja? Kau mendengarku kan?" Dan video kali ini diakhiri dengan tanpa memedulikan perkataan dua ksatria itu. Leap yang tekadnya telah bulat kini membuka tudung kepalanya. Lalu dengan lantang ia berkata, "Aku adalah penyihir." Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan Mamang yang kurang jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.